Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Yang kami hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Huda beserta para pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Kita doakan semoga Ketua DKM dan pengurus semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dan diberikan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Dan juga yang kami hormati dan muliakan jamaah sholat tarawih Masjid Nurul Huda, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sampai saat ini diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah hidupnya, sehat fisiknya, sehat juga kantongnya. Sehat ya kantongnya, Bu? Nah, udah turun belum THR-nya? Udah habis katanya. Kata Pak Presiden tanggal 17 Maret diturunkan tuh 50 triliun THR. Kedapatan nggak nih Masjid Nurul Huda? Jamaahnya kedapatan nggak? Alhamdulillah. Kalau nggak dapat, insya Allah dikasih langsung THR-nya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa THR-nya? THR-nya adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Baiklah jemaah, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya diberikan amanah dari panitia. Temanya adalah indikator kesuksesan menjalani Ramadan. Tak terasa kita sudah masuk malam ini adalah malam yang ke-24. Berarti kita sudah puasa berapa lama? 23 hari. Kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, istighfar kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak terasa bagi orang yang merasakan kenikmatan, tidak terasa bagi orang yang merasakan kelezatan ibadah, maka dia nggak pernah kenyang. Kata Nabi dan juga kata sahabat-sahabat. Salah satunya sahabat mengatakan, wa qala Utsman wa Hudzaifah, law taharatil qulub lam tashba' min qira'atil Qur'an. Kalau hati seseorang itu bersih, maka dia nggak pernah kenyang bacaan Quran, karena dia merasa nikmat. Imam Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, dia punya tafsir judulnya Al-Hayatu fi Dhilalil Quran, nikmatun
la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang merasakannya, orang yang meresapinya. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang merasa Ramadan ini nikmat, maka dia mulai bersedih karena Ramadan ingin pergi. 6 bulan dia tunggu, 2 bulan dia baca doa. Tak terasa ternyata sudah malam 24, Asyurul Awakhir sudah malam 24. Maka dia mulai sedih. Apakah dia merasa diterima amal ibadahnya oleh Allah? Apakah dia merasa nanti tahun depan bisa kembali lagi merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan? Tapi bagi orang yang beban, bagi orang yang merasa hanya kewajiban puasa menahan lapar dan dahaga hari demi hari, rasanya lama. Yang diingat adalah berdoa maghrib jam berapa? 18:05. Diingat banget tuh. Makanya siang-siang lihat kecoa udah seperti kurma, karenanya pengennya buka puasa. Kecoa lewat dibilang kurma. Ini kurma aja agak hitam-hitamnya. Nah, maka itu merasa lama. Seperti anak kecil. Ini anak-anak kecil nih yang ada nih seneng main Mobile Legends nggak? Game. Tahu nggak Mobile Legends? Tahu lah. Mungkin nggak tahu ada Mythic dan lain-lain. Kita kasih waktu setengah jam. Nah, nih setengah jam kasih. Begitu dia main, habislah setengah jam kita ambil. Ya, baru banget. Wah, udah setengah jam. Enggak, baru 5 menit. Kenapa? Karena dia merasa enjoy, dia merasa nikmat, dia merasakan kenikmatan dan kelezatan main gadget, main game. Nah, begitu ketika kita merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan karena hari-harinya penuh dengan kemuliaan, maka itu rasanya begitu cepat. Maka indikator keberhasilan kita menjalani ibadah Ramadan itu kita bisa lihat dalam Al-Quran ayat 183 sampai 187. Tujuannya kita puasa adalah la'allakum tattaqun. Itu 183. Kalau 187-nya kadzalika yubayyinullahu ayatil nasi la'allahum yattaqun. Kalau 183 la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau 187-nya ditutup ayat puasanya, itu adalah la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Apa maksudnya? Maksudnya bukan hanya Anda saja yang bertakwa, bukan hanya bapaknya saja yang bertakwa, bukan hanya anaknya saja yang bertakwa, tapi mereka bertakwa. Artinya satu komunitas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang rajin ibadah bukan hanya kepala keluarganya, tapi anaknya, istrinya, kemudian kalau anaknya ada abangnya, ada adiknya, semuanya itu bertakwa. Maka ketika satu keluarga mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, dia akan bertakwa kepada Allah. Itulah indikator keberhasilan. Nah, maka kita lihat ya, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu dia adalah fi'il mudhari', tattaqun. Tattaqun fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggris itu ada setidaknya 3, present, continuous, dan future. Jadi saat ini, sekarang, kemudian saat, sedang, dan yang akan datang. Artinya puasa itu indikator keberhasilan adalah ketakwaan yang melekat pada diri seseorang saat ini di bulan suci Ramadan, pasca Ramadan, dan hari-hari berikutnya sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Itulah yang disebut oleh Allah tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu asal kata tattaqun itu dari kata ittaqa yattaqi.
Kalau Anda berarti tattaqi. Kalau kalian ditambah waw dan nun, tattaqun. Nah, ittaqa itu fi'il madhinya, yattaqi fi'il mudhari'nya. Anda tattaqi. Nah, kalau antum la'allakum tattaqun. Apa asal kata dari ittaqa? Itu sebenarnya asalnya katanya adalah dari kata bahasa Arabnya dari kelihatan. Kemudian ditambah dengan alif dan ta. Asalnya tulisannya ittaqa. Nah, wawnya masuk ke ta, ta-nya itu dikasih asydid. Jadinya ittaqa, yattaqi. Asyamu junnatun. Puasa itu menjadi tameng. Puasa itu menjadi perisai. Nah, kalau tadi waqayaqi wiqayatan, maka seseorang yang betul-betul dia melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah, maka akan melekat pada dirinya tuh satu tameng perisai. Kira-kira kalau orang puasa, dia mau berbohong, dia nggak jadi tuh berbohong. Kenapa? Saya lagi puasa, nggak jadi berbohong. Dia tahan. Kenapa dia bisa tahan? Karena dia yakin dia lagi puasa. Kenapa? Itulah menjadi perisai. Maka indikator keberhasilan orang menjalani Ramadan itu ada perisainya, ada tameng. Nggak jadi deh. Mau ngambil hak orang lain, alias maling, alias menipu, alias korupsi. Begitu dia dalam keadaan puasa, enggak, Allah maha lihat. Dia puasa. Masa orang puasa mengambil hak orang lain yang bukan miliknya? Kok bisa? Kalau dia menjalani dengan baik puasanya, maka puasa itu akan menjadi dirinya tameng, perisai. Nggak bisa tembus kalau dia puasanya dengan sebenar-benarnya puasa. Tapi kalau puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, seperti kebanyakan manusia yang disebut oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa, tapi dia nggak dapat nilai puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Dia puasa tapi tetap berbohong. Dia puasa tetap korupsi. Dia puasa tetap ghibah. Dia puasa tetap fitnah. Dia puasa tetap namimah. Dia puasa tetap benci. Itu artinya hanya menahan lapar dan dahaga. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dalam satu bab fi Isra' as-shaum wa syurutihi al-batinah, itu ada namanya shaumul khusus. Puasanya orang khusus, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi dia menahan dari segala macam panca indera. Kaful, jaga dari matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya. Maka indikator keberhasilan seseorang puasa, dia akan puasa itu akan berikan nilai-nilai padanya, sifat-sifat ketakwaan. Ketakwaan yang berarti dia memiliki ada perisai baginya. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia takut melakukannya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dia takut. Maka ada terakhir ini, sudah jam 9 kurang, ada satu hadisnya, hadis dalam Al-Arba'in Nawawi, hadis 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini korelasinya dengan indikator kalau dia betul-betul puasanya betul-betul menjalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita. Indikatornya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu thayyib, dia tidak menerima kecuali yang thayyib. Jadi yang kotor, yang najis, yang tercela tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis 10 Al-Arba'in An-Nawawi. Allah itu thayyib, enggak menerima kecuali yang thayyib. Diteruskan lagi, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana diperintahkan kepada para rasul.
Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah apa-apa yang baik dan lakukanlah amal saleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Allah berikan kepada kalian. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah 172 dan yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian Rasul ini bercerita, "Tsumma dzakara rajul," ada seorang laki-laki, "yutilu safar," dia melakukan perjalanan jauh, "as'ata aghbar," sampai rambutnya kusut berdebu karena perjalanan jauh. Kemudian dia mengangkat tangan, yamuddu yadayhi, mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb," wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram, ada makanannya itu haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah bisa menerima doa orang tersebut? Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, orang yang safar itu doanya terkabul, apalagi safarnya jauh. Bahkan dia bisa kita santuni dengan zakat. Karena orang safar disayang oleh Allah. Pertama, dia bisa mendapatkan zakat. Kedua, doanya makbul. Ketiga, boleh sholat di jamak dan qashar. Dan kalau dia berdoa, makbul. Tapi bayangkan ketika dia konsumsi barang yang haram, dia minum yang haram. Baik haram itu secara zatnya, seperti seseorang makan B2 atau khinzir, ataupun orang makan dogi. Nah itu secara zat itu haram, atau minum alkohol dan yang memabukkan, ataupun perolehannya, maka doanya ditolak. Maka mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat mengubah perilaku kita. 1 bulan lamanya nanti kita dibina, dilatih, dididik untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi, dalam memakai sesuatu, sehingga Allah bisa berikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Demikianlah salat tarawih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.